Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik, yakni di bulan Ramadan ini mengapa sih masih banyak maksiat, masih ada maksiat. Dan juga ketika diruqyah atau ketika kemudian melakukan ruqyah, masih ada saja jin juga yang menempel, mengganggu manusia. Padahal dalam riwayatnya itu, dalam hadisnya disebutkan bahwa wasuffidati syayatin, bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Setan-setannya diikat, tapi kok masih saja ada maksiat. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk dikaji. Jadi begini sahabat, kata Imam Al-Qurtubi ketika menyampaikan terkait dengan syaitan-syaitan dibelenggu, diikat di bulan Ramadan, itu kata beliau ada 3 hal jawabannya. Kenapa masih ada maksiat, maksudnya begitu. Sekalipun setannya dibelenggu, setannya diikat. Yang pertama, yang diikat itu adalah tidak semua jin, ya. Jadi al-maradatul jin hanya yang kelasnya kakap, ya. Jadi setan-setan yang besar, yang gangguannya sangat kuat, itu yang dibelenggu, ya, itu. Jadi tidak semua, sehingga yang jenisnya biasa, ya, itu berkeliaran masih. Yang kedua, yang dimaksud dengan dibelenggu itu adalah dikekang saja, dikurangi, ya. Jadi dikurangi sehingga kemudian manusia mengurangi keinginan untuk maksiat, ya, karena syaitan-syaitan yang besar tadi dibelenggu, dan ada keinginan dari manusia itu sendiri untuk mengurangi maksiat di bulan Ramadan. Mengurangi, ya, bukan berarti nol, mengurangi. Dan yang ketiga, karena hawa nafsu yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi yang kemudian hawa nafsunya, kecenderungannya terbiasa untuk melakukan maksiat macam-macam, ya, judi, slot, apa macam-macam judi sekarang kan, katanya tidak harus keluar rumah, bisa juga judi online, ya, karena terbiasa, ya, sekalipun Ramadan dia biasa tetap saja melakukan itu, ya, ataupun yang lain-lainnya, ya, maksiat-maksiat yang lainnya banyak sekali. Itu karena terbiasa dengan syahwat atau nafsunya, maka melakukan itu, ya. Bahkan ya, tentu hal ini bukan hanya katanya, karena di dalam berita-berita pun juga, bahkan kemudian Satpol PP ataupun juga petugas kepolisian ataupun juga ormas yang juga berusaha menjaring atau menggerebek tempat-tempat di mana ada prostitusi di sana, ya, ada itu, ya. Dan coba kita lihat lebih dahulu satu cuplikan video, ya. Ini terjadi di bulan Ramadan, ya. Polri menggelar razia pekat di salah satu apartemen. Petugas pun mendapati 3 wanita dan sepasang remaja bukan suami istri serta alat kontrasepsi. Ironis, ini 2 wanita di antara razia prostitusi di apartemen di Cengkareng, ya, tadi. Nah,
Petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar razia pekat di sebuah apartemen yang kerap dijadikan lokasi mesum. Petugas langsung menyambangi satu persatu kamar Ya, apartemen. jadi ada petugas gabungan ya, gelar razia apartemen wilayah Cengkareng. Jadi satu wilayah di Cengkareng ini. Diamankan ini masih di bawah umur. Nah, Sementara masih di bawah umur juga lagi. mendapati sepasang remaja yang bukan berstatus resmi suami istri. Nah, Saat akan jadi dibawa, masih remaja bahkan ya, bukan orang dewasa tapi remaja. Razia pekat digelar atas laporan masyarakat dan penghuni apartemen lain yang resah dengan. Nah, ternyata memang juga itu berangkat dari laporan masyarakat, sehingga Satpol PP bergerak. Mengadakan divisi kegiatan pekat dalam rangka laporan masyarakat melalui online dan dalam rangka bulan puasa. Oh, dalam rangka bulan puasa ya, artinya di bulan puasa pun itu bisa terjadi. Ya, maksiat itu tetap dilakukan oleh sebagian orang yang tidak terbiasa dia melakukan maksiat itu ya. Ya, baik. Jadi dan ini malah dilakukan oleh remaja. Ya, oke. Nah, ini menunjukkan ini salah satu aja ya yang kemudian terjadi. Masih banyak mungkin bentuk-bentuk maksiat yang lain ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa seperti misalnya judi online dan sebagainya. Belum lagi mungkin juga pertengkaran, ribut, ataupun hal-hal yang lainnya ya, ghibah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sekalipun bulan Ramadan tetap ada kemaksiatan, cuman hanya saja mungkin mengurang ya, ya. Tapi ada juga yang mungkin biasa karena memang sudah menjadi kebiasaan. Oleh karenanya Rasulullah juga mengajarkan satu doa agar kita ini bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan hawa nafsu dan kemungkaran dari akhlak ya. Nah, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi, dari kemungkaran akhlakku, buruknya akhlakku. Ya, wal a'mali, dan juga amal-amalku. Wal ahwa'i, dan juga hawa nafsuku. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya, saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya, jadi kita minta ke Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlakku sendiri, wal a'mali, dan juga perbuatan-perbuatan, wal ahwa'i, dan demikian juga hawa nafsu. Nah, ini mengindikasikan bahwa karena doa ini gak hanya diamalkan saat bulan Ramadan, tidak, tetapi juga kapanpun, setiap saat, setiap waktu. Karena bisa jadi seorang hari ini tidak maksiat, besok bisa maksiat. Ya, hari ini seorang tidak hasad, besok bisa hasad, dengki. Hari ini mungkin dia nggak judi, ketika ada uang kaya dia judi. Ya, dia nggak ada keinginan untuk zina awalnya, terus kemudian ada kesempatan zina, bisa juga hal itu terjadi. Nah, oleh karenanya kita diminta supaya setiap saat, setiap waktu, setiap hari bahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaqi, dari mungkarnya akhlakku sendiri, wal a'mali, dan juga amal-amal perbuatan-perbuatan saya sendiri yang buruk, wal ahwa'i, dan juga hawa nafsu saya yang cenderung kepada ketidakbaikan. Nah, jadi terjawab ya bahwa sekalipun bulan Ramadan bisa saja seseorang kemudian tetap melakukan maksiat. Karena apa? Dorongan dari hawa nafsu. Nah, dorongan dari kebiasaan. Sesuatu yang biasa otomatis ketika nggak dilakukan jadi apa katanya gatel, nggak nyaman ya. Jadi sesuatu yang ibaratnya gatal ya, kemudian karena terbiasa digaruk ya garuk.
Misalnya begitu. Jadi suatu yang biasa dilakukan lalu kemudian tiba-tiba dihentikan, nah ini kadang-kadang nggak kuat. Nah, itulah pentingnya kita bisa istiqomah. Nah, itu mengapa juga kemudian ketika di bulan Ramadan pun ketika diruqyah orang yang memang ada jinnya itu masih juga ada jinnya. Bahkan sihir pun masih bisa. Sihir pun masih ada di bulan Ramadan. Sekalipun mungkin powernya berkurang, pengaruhnya berkurang. Ya, pengaruhnya berkurang. Ya, sehingga daya menyakitinya juga berkurang. Ya, daya untuk kemudian mengikatnya juga berkurang. Nah, ini ya. Jadi kemampuan sihirnya mungkin juga berkurang. Nah, ini jadi seperti itu. Sehingga hadis tersebut, hadis yang bahwa setan itu dibelenggu, setan itu diikat di bulan Ramadan, artinya juga tidak semua jenis setan ya. Bahkan al-maradatul jin, hanya yang kelas-kelas besar ya. Kelas-kelas besar saja yang kemudian diikat. Ya, itu pun diikat dalam artian masih bisa memberikan pengaruh kepada jin-jin anak buahnya itu yang kecil-kecil untuk kemudian mengganggu, melalaikan atau membuat lalai atau mendorong untuk melakukan maksiat kepada sebagian manusia. Mudah-mudahan begitu terjawab ya kaitan dengan bahasan yang sudah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani hari-hari Ramadan ini dengan sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik amalan, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang sukses, berhasil mencapai Ramadan dengan gelar ketakwaan, dengan gelar muhsinin, gelar orang-orang yang baik, gelar orang muttaqin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT atas berkahnya Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.